Salam buat kita semua. Selamat malam, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini Tuhan berikan lagi kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita mau persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, melalui suara kita, melalui doa-doa kita, melalui firman Tuhan yang kita lakukan. Mari kita bersama-sama mengambil bagian doa sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam setiap hidup kami. Karena kebaikan-Mu lah kami ada, sebagai kami ada sampai hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Mari kayolah berdoa untuk pembukaan ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Kita mau katakan oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kehadiran kami malam ini. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada
sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari
Bapa
Amin.
menolong saudara dan saya. Kita bersyukur malam hari ini kalau Tuhan sudah berikan kita kemenangan demi kemenangan. Biarlah terus kita bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan menikmati yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari buat Bapak Mira berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Haleluya. Padamu ya Tuhan kami berlindung, Tuntutlah kami dari segala ketidakadilan dunia ini, dan biarlah Tuhan yang mendengar terhadap keluh kesah kami, dan berilah bagi kami gunung batu dan tempat perlindungan kami. Pada saat malam hari ini penuh dengan ucapan syukur kembali kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, dan biarlah melalui Roh Kudus-Mu dalam lemah lembut menginsafkan kami, membuat kami bertobat atas setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkaryalah Kau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Salam buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Ya, mewakili tuan rumah. Ya, berhubung mungkin Mama Osbi bekerja sehingga tidak bisa hadir, bahwa dia bersyukur sampai hari ini sehat-sehat, diberkati Tuhan. Sekalipun tidak bisa ikut ibadah Kamis, ya, karena ada pekerjaan yang tidak bisa mungkin ditinggalkan, ya. Jadi harap maklum. Ya, kiranya biar kita yang hadir hari ini tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita memasuki nanti modul yang disampaikan oleh Tante, saya akan berbagi dulu kepada kita, yaitu tentang Matius 25, ya. Kita sangat senang tentang Matius 25 ini, karena kita adalah gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang mempersiapkan ya. Matius 25 perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, kita baca ayat yang ke-10 dan 11, ya. Kita baca 10 dan 11, 2, 3, ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ya, satu hal adalah ada 10 gadis, 5 bijaksana dan 5 adalah yang bodoh. Tetapi Tuhan mencari, ya, gadis-gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan pelitanya, yang mempersiapkan minyaknya. Nanti kalau mempelai itu datang, ya, bahwa gadis yang bijaksana ini sudah siap sedia, ya, bersama-sama, ya, ke ruang perjamuan kawin anak domba Allah. Bahkan juga yang gadis-gadis bodoh ini tidak mempersiapkan pelita dan minyaknya saat dia menghampiri dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu, ya. Tetapi Tuhan itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kita bersyukur sampai hari ini dikenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mencari gadis-gadis yang bijaksana, ya. Selama kita ada di dunia ini, kita berhikmatlah, kita punya iman yang sungguh-sungguhlah,
kita percaya janji-janji Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Ya, kalau kita lihat bagaimana juga perumpamaan daripada Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya setiap kita yang jauh dari Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Bahkan juga dia katakan di luar aku, ataupun ranting itu kalau tidak melekat pada pohonnya, ataupun kalau umat itu ciptaannya itu tidak dekat dengan Yesus, tidak berbuah, alias kering dan mati, dicampakkan ke dalam api. Ya, seperti juga dengan gadis bijaksana. Jadi mengapa Yesus mencari setiap pohon yang menghasilkan buah, supaya banyak orang yang percaya Yesus, supaya banyak orang diselamatkan, supaya tidak ada orang yang binasa, tidak ada orang yang berdosa, tidak ada orang terpisah dari Allah. Jadi untuk ayat ini juga ya tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Saudara pasti memilih gadis yang bijaksana. Kita bersama-sama ya di ruang perjamuan kawin ada domba Allah, pintu ditutup, tetapi orang-orang yang terlambat ya, mereka ketok-ketok, tidak dibukakan pintu. Bahkan juga Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu. Ya, kalau di muka bumi ini kita mengenal Yesus, jangan sampai nanti di alam roh yang lain Yesus tidak kenal kita betapa sayangnya. Jadi makanya kita fokus kepada Yesus, terus kita datang kepada Yesus. Seberat apapun persoalan kita, apapun masalah kita, saudara jangan pernah marah dan jangan pernah kecewa. Pujian mengatakan, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa melayani Yesus. Amin. Ini harus menjadi moto di dalam diri kita mengiring Tuhan. Sekali setia tetap setia, sekali Yesus tetap Yesus, sekali maju tetap maju. Ya, sekali kita mencintai ibadah tetap mencintai ibadah. Jadi di sini diingatkan kepada kita di ayat yang ke-13, kita baca sama-sama 2-3 ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi di sini ada kata-kata berjaga-jaga. Jadi saudara berjaga-jaga, ya, baik pagi, siang, malam, tengah malam, dengan doa, dengan firman, ya, dengan pujian penyembahan, ya. Bagaimana bangsa Israel, ya, berkeliling-keliling tembok Yeriko dengan pujian, tembok itu roboh. Artinya di dalam pujian ada kuasa, ya, di dalam firman ada kuasa, di dalam doa ada kuasa. Biar terus ini menjadi gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan buat tante yang ada. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom bagi kita semuanya. Selalu. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita harus baca semuanya supaya kita semakin diperlengkapi. Jadi ada firman Tuhan tentang murid-murid, ada tentang gadis-gadis ini, tentang mempelai. Haleluya. Yang saya dapatkan ini adalah 10-nya adalah gadis, berarti orang-orang yang sangat mencintai Tuhan Yesus, sangat mencintai Tuhan Yesus. Mempelai-mempelai yang sudah terpilih, ya, hanya tinggal tunggu hari pesta pernikahan, ya, pesta pernikahan. Berarti kan, karena saya sering juga mendengar khotbah dari mempelai, ada kan dari 5 ya, apostol, prophet, apostol, preacher, pastor, shepherd. Ini 5 yang harus memperlengkapi gereja Tuhan. Ada juga preaching dari mempelai. Mempelai itu orang yang sangat intim. Mereka udah tinggalkan segala-galanya. Mereka seperti Henok. Itu orang-orang seperti Henok. Orang-orang seperti Henok, ya. Jadi di sini misinya adalah mereka tidak mempersiapkan minyak. Waktu mereka meminta minyak kepada temannya bilang nggak bisa. Kamu harus minta sendiri kepada yang punya minyak.
Yesus, mengejar pengurapan dan mengejar perkenanan Tuhan. Mereka tidak siap hanya seperti itu saja, mereka akhirnya ditolak. Jadi pada harinya baru kita tahu Yesus itu kejam, benar kan? Pada harinya baru kita tahu, oh Yesus itu kejam, dia nggak murahan. Raja sudah tidak murahan, keselamatan itu tidak murahan, Yesus itu tidak murahan. Jadi ini udah level mempelai. Ya, jadi dengan ayat ini kita tahu siapa Yesus. Jadi kita tidak bisa nilai orang lain lagi yang sudah ini kan hanya tinggal orang yang mencintai. Saya masih diseleksi. Ya, dia tidak mempersiapkan minyak. Yesus katakan, aku tidak kenal. Ya, sungguh aku tidak mengenal. Ya, pasti coba saudara digituin. Ya, kalau kami gituin saudara, pasti saudara sakit hati, kecewa. Demikian juga saudara. Demikian juga perempuan ini gereja Tuhan. Orangnya sudah intim juga. Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu. I don't know you, who you are. Get away from me. Gitu ya. Jadi kita harus tahu di mana kekurangan kita, di mana dosa kita, di mana ketidakpersiapan kita harus tahu. Berarti ini harus ngejar-ngejar Tuhan sendiri. Pay attention ya. Ini kita sendiri harus kejar-kejar Tuhan. Lo mau kejar, mau enggak itu terserah lo. Kita sendiri harus memilih untuk mengejar-kejar Yesus, mau sama Yesus, ya, ngemis-ngemis sama Yesus. Ya, ini sangat mendalamkan kalau kita ikut firman Tuhan ini, ya, gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Jadi inilah ending kehidupan, inilah ending kehidupan gereja Tuhan ketika nanti bertemu dengan Dia. Amen. Yang punya gereja itu, ya. Jadi ya, kita hanya bisa berdoa supaya kita tidak menjadi orang yang ditolak. Oke, bagaimana caranya supaya saya dan saudara tidak menjadi orang yang ditolak? Ya, bayar harga seperti 5 gadis bijaksana itu. Nah, itu aja kuncinya dari situ. Ya, dia mempersiapkan minyak, dia menanti-nantikan Yesus. Karena kan nggak tahu kapan Yesus datang. Jadi secara roh, saya lihat kesaksian bule itu secara roh Yesus itu mereka sudah lihat Yesus sudah datang. Mereka sudah lihat Jesus already coming, Jesus already coming, Jesus already coming in spiritual realm. Mereka sudah lihat alam roh itu bahwa Yesus sudah datang. Mereka semuanya nangis, ya. Mereka semuanya nangis waktu mereka saksikan itu. Bahwa mereka juga bisa melihat ada mereka sudah ada di tribulation, bahkan mereka bisa melihat bagaimana dia tertinggal, bagaimana dia tertolak. Jadi mereka sendiri sudah Tuhan buka mata rohaninya dan mereka nangis-nangis untuk bersaksi bahwa Yesus itu sudah datang di alam roh. Cuma belum kelihatan secara fisik, gitu ya. Jadi ada orang yang sudah dibuka mata rohaninya. Jadi kalau saya lihat itu juga, ya memang udah nggak main-main lagi dunia saat ini. Cuma kan kita tidak bisa melihat, ya, saudara Tuhan. Jadi inilah waktu untuk saudara dan saya. Bagaimana? Berarti kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan supaya kita mempersiapkan minyak, tetap dalam pengurapan, keintiman, jagalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, Pastor Philip Antofa bilang, katakan, ada orang dia mati di dalam Tuhan, ada dia orang waktu mau mati pura-pura dia mati di dalam Tuhan. Ya, jadi dia katakan, jagalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus jaga hadirat Tuhan itu, kita harus jaga api itu setiap hari apapun yang terjadi, kita harus jaga itu, keintiman kita dengan Tuhan. Kalau dia belum terima Yesus, dia belum mengalami kelahiran baru, dia nggak akan ngerti ini, dia nggak akan ngerti. Kecuali orang-orang yang sudah mengalami Tuhan baru dia ngerti. Ya, saudara, memang kebenaran itu tidak murahan. Itu jagalah keintiman, ya, jagalah hadirat Tuhan, jagalah kekudusan. Ya, itu tiap hari api itu harus dijaga. Saya mengerti kenapa kok bisa itu satu hari berdoanya 6 jam. Tiap hari dia berdoanya 6 jam. Dia jaga terus keintimannya dengan Tuhan. Ya, bagaimana dia jadi sampai hari matinya dia tetap setia kepada Tuhan, ya. Kita buka Amsal 1. Ya, jadi sebelum kita masuk ke tema pemberitaan, Amsal 1 bahwa kenapa akhirnya saya
agak radikal memberitakan firman, karena waktu saya bertemu dengan roh yang mengintimidasikan, saya katakan, Tuhan, saya berikanlah saya kesempatan untuk saya memberitakan Injil-Mu, memberitakan berita pertobatan-Mu ya, supaya kami gak main-main, sungguh-sungguh ya, itu doa saya ya. Oke. Kepada Tuhan, karena waktunya itu kalau kita dengar khotbah itu, mereka bilang ini sudah waktunya tinggal waktu murka Allah diturunkan ya. Murka Allah sudah turun ke atas bangsa-bangsa, ke atas negara-negara. Karena apa? Karena orang tidak mau bertobat, itu aja ya. Murka Allah diturunkan muka bumi karena manusia ini tidak mau bertobat ya. Itu saja yang membuat Tuhan marah ya. Karena kejahatannya sudah sampai di dan mereka sampai hari ini tidak mau bertobat. Jadi kalau hari ini kita masih ditegur oleh firman Tuhan dan kita mau bertobat, bersyukurlah ya. Ini Amsal, nasihat hikmat ayat yang ke-21, Amsal 1, 2, 3. Hikmat berseru nyari di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. 21. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. 22. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Dan orang bebal benci kepada pengetahuan ya. Jadi apa yang dicemooh orang-orang yang mencemooh Nuh. Saudara, mulai sekarang saudara harus ajar, beritakan Yerusalem saudara terima atau tidak, karena waktu sangat singkat ya. Saudara sendiri sudah melihat bagaimana banyak orang sudah dipanggil Tuhan tanpa mereka belum bertobat, mereka belum buat persiapan. Karena manusia itu kan ada bandel-bandelnya. Kalau nggak kita beritakan dari dulu ya, kapan nanti mereka mau menerima ya. Saudara memang harus diajar berulang-ulang, bertahun-tahun, sampai nanti waktu perkenanan Tuhan terjadi atas dia, Tuhan jamah dia. Begitu ya saudara. Jadi ini kan sudah dari dulu panggilan Tuhan. Coba kita baca ayatnya yang ke-24, 23. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Ini siapa yang berbicara? Firman Tuhan. Sama juga dengan tadi, bahwa harus masuk ke intiman dan harus mempersiapkan minyak. Karena dia mungkin tidak sempat mempersiapkan minyak, akhirnya apa yang didapatkan? Aku tidak mengenal kamu. Ini untuk kelas mempelai ya. Kalau ini kan untuk orang yang ada, yang sudah tahu beritakan, memang sudah dipanggil. Kita ini semuanya sudah dipanggil. Waktu Tuhan memanggil ya, waktu hikmat berseru nyari di jalan-jalan itu, berita pertobatan, berita penginjilan, berita pengembalaan, berita panggilan ibadah, berita panggilan bertobat, ikut PA, ikut pemuritan, tekun, berdoa, jadi jemaat yang suci saleh seperti Kisah Rasul 2, jadi keluarga-keluarga yang suci saleh, jadi orang-orang yang intim seperti mempelai-mempelai seperti Henok, jadi murid-murid Kristus, jadi nabi-nabi, jadi orang yang sungguh-sungguh percaya murid Kristus seperti yang di Lukas 10, Lukas 8. Itu berita karena Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau menyelamatkan kita. Itu semua berita-berita yang sudah Tuhan berikan karena kasih-Nya kepada kita melalui vessel-vesselnya ya. Tapi banyak orang kan tidak mau mendengar ya. Mereka masih cinta kepada keadaan mereka, bukan cinta Yesus. Saudara, jangan cinta keadaan kita. Miskinkah kita, kayakah kita, jangan cinta keadaan kita. Cinta Yesus. Katakan cinta Yesus. Cinta Yesus seperti gadis-gadis bijaksana Matius 25 itu, dan mempersiapkan minyak kan, itu mereka mempelai itu kan cinta. Tidak ada, dia udah gak cinta dunia lagi ya. Untuk sampai ke tahap itu, saudara supaya bangga, harus tinggalkan semuanya sampai bisa menjadi mempelai, kelas mempelai. Kelas murid itu berani mati martir bagi Yesus, mempelai juga berani mati bagi Yesus. Itu level-level tinggi ya, saya ngeri juga ya berbicara ini kan saudara ya. Jadi pencemooh masih gemar kepada cemooh, dia tertawa. Dia anggap remeh, ngapain datang keluar, gak penting. Waktu Firman Tuhan bilang, orang-orang yang memaki itu dia sangat menyesal. Dia sangat menyesal dengan dosa-dosa dan ketidakpersiapan dia. Itu dan satu firman Tuhan. Dan satu juga dari bule ini
bule ini bilang, waktu Tuhan buka mata rohaninya, ternyata dia dimuntahkan. Kita ini orang yang di dalam Kristus, sudah di dalam Yesus. Jadi kalau if you not hot, ya, whether you cold or hot, kalau kau tidak panas, kau dimuntahkan, termasuk aku dimuntahkan. Jadi dia itu dimuntahkan. Tidak ada barang muntahan di surga, dimuntahkan ke neraka, ke alam maut. Untuk saja dia masih dikasih kesempatan hidup. Ya, kalau selama-lamanya yang dia katakan dimuntahkan oleh Yesus karena tidak hot, tidak intim, tidak. Saya dengar itu saya langsung balik, saya kembali lagi, mungkin menyembahnya saya semakin sungguh-sungguh lagi, nangis lagi, cinta, hanya bilang pujian, pertimbangan cinta gitu ya. Karena bayangannya dia ditolak, gimana aku, ya. Jadi dari kesaksian dan preaching itulah mengajar kita, membuat kita untuk semakin sungguh-sungguh, ya. Jadi itu kan hanya orang-orang yang sudah masuk dalam keintiman bisa ngerti itu, yang sudah punya hubungan pribadi. Jadi ditolak sama Tuhan Yesus kalau Anda tidak kembali kepada kasih yang mula-mula. Itu tidak murahan ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi dia sampaikan kesaksian itu ya saudara Tuhan. Jadi kan ayat yang ke-24 di sini, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Tidak ada orang yang menghiraukan aku ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang mau ditegur dosanya, yang mau ditegur oleh Tuhan untuk berbalik intim dengan Tuhan, suci, saya itu hanya orang-orang yang rendah hati dan punya telinga rohani. Kita tidak bisa paksa orang, kita hanya bisa perintahkan diri kita. Selamatkan aja diri kita, nggak bisa. Ya, selamatkan saja diri kita, intim dengan Tuhan, dan tetap doakan juga mereka dan tetap perintahkan kepada mereka. Ayat 26 dikatakan, maka aku juga akan menertawakan celakamu, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Ayat 27, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu, ayat 28, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan menjawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ayat 33, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kesesatan malapetaka. Tahukah saudara, sudah banyak negara-negara sekarang sudah disapu dengan angin badai. Angin badai banjir itu semua kota-kotanya tenggelam dengan rumah-rumahnya, dengan mobil-mobilnya, dengan orang-orangnya. Mereka teriak-teriak. Ya, nanti dibilangnya pray for Libya, pray for Argentina, pray for Batam. Udah terlambat, sudah tinggal mati masuk neraka. Dari dulu, ya makanya saya bilang dari dulu Tuhan suruh kita bertobat dari dulu. Sejak pertama kali kita injak gereja jadi orang Kristen, jadi apa itu dari dulu kita sudah bertobat sungguh-sungguh, mempersiapkan diri setiap hari kapan saja itu akan terjadi. Itu dari dulu. Peringatkan Yerusalem itu dari dulu. Ya, jadi kalau dari dulu dari dulu juga aku kerjakan, sekarang juga aku kerjakan. Mungkin siapa tahu ada yang punya telinga, kali gitu aku kerjakan sekarang, aku perintahkan, aku ajarkan. Mungkin ada yang mau seperti itu. Ya puji Tuhan, kalau enggak ya sudahlah. Ya, bukan ketika badai itu datang. Ya, saudara, saya sudah bilang tadi hari ini di Reels, orang yang paling berjasa kepada saudara dan saya, orang yang menegur kita, orang yang memberitakan Injil, orang yang kasih tahu surga neraka, orang yang suruh bertobat lahir baru, orang yang menegur kita. Itulah orang yang paling berjasa ya di muka bumi, orang yang memberitahu jalan kebenaran. Jadi jadilah saudara juga harus jadi orang yang paling berjasa di muka bumi bagi orang lain. Itu ya. Karena orang yang paling berguna di muka bumi ini adalah orang yang sudah selamat dan mau memberitakan keselamatan kepada orang lain. Gak masalah mereka mau terima atau tidak, ya. Semua manusia kami sudah panggil japri, lisan, tulisan. Haleluya. Sudah ya.
Jangan saudara menilai kenapa dokter sakit parah omsen tidak datang. Aku mau mati pun omsen tidak. Oh, lagi hidup omsen suruh datang. Ayo kita ketemu face to face. Ada pasangan seperti Bang Bahas sama Natali, ya. Face to face, jangan, Tuhan panggil kamu, Tuhan punya rencana. Oh maaf, Tuhan tidak. Ya, nanti kalau dia ingin lagi kami tidak akan datang. Ya. Untuk apa kami datang? Dia nggak tahan. Untuk apa kami tangisi dia? Dari kemarin kami tangisi dia. Kami suruh dia sama-sama dia nggak mau. Baru nanti saudara menilai, oh manusia itu tidak mengasihi. Kok tipu-tipu? Ya, kami sudah 20 tahun di sini mengasihi jemaat yang ada. Jadi siapa yang mau? Ya silakan selamat. Untuk apa kami pergi dia nggak tahan? Lain kalau orang lain yang tidak tahu firman. Kita di sini semua sudah tahu firman. Ya, tentulah Tuhan sakit hati kalau kita seperti mempelai itu sudah sibuk lagi, ya, tidak mempersiapkan minyak. Aku tidak kenal kau, ya. Jadi basicnya kita udah lahir baru, kita jaga hubungan pribadi keintiman kita dengan Tuhan dan kita taat total kepada firman. Jadi orang yang paling berjasa itu adalah orang yang menegur kita, suruh kita bertobat, kembali kepada kasih yang mula-mula dan taat kepada firman Tuhan. Kalau udah sakit dia, kita datangi, emang kita bisa buat dia ke surga? Kita semua sudah tahu firman di sini. Di Blessing Church ini kita sudah tahu firman. Untuk apa? Emang Tuhan mau buka jalan dia ke surga? Apalagi dia sudah sakral tahu mau, nggak bisa. Ya, kami kasih tahu dulu secara jelas kepada saudara. Waktu mati, orang dalam Kristus itu dilindungi oleh Roh Kudus. Orang dalam Tuhan, setia dalam Tuhan, itu waktu mati diangkat oleh malaikat, dilindungi oleh Roh Kudus. Ada banyak roh-roh jahat. Sampai di gerbang pintu surga, dia ditolak atau tidak itu tergantung yang punya surga raja. Kalau dia bilang enggak, tendang balik. Itu orang-orang Kristen yang sudah pelaku firman. Waktu sampai di pintu gerbang, banyak mereka ditolak balik. Makanya mereka bisa kasih kesaksian. Hamba Tuhan itu dikasih otoritas. Dalam nama Yesus Tuhan BBB, kami serahkan tubuh jiwa rohnya. Bahkan kita sendiri pun bisa. Tuhan, saya serahkan tubuh jiwa roh saya. Ya, innalillahi. Oke. Malaikat melindungi kita, Roh Kudus melindungi kita. Sampai di alam roh itu masih lagi peperangan. Sampai di depan pintu gerbang itu tergantung si raja ini mau terima atau tidak. Om Benihin aja ditolak. Kau bayangkan aja, Benihin ditolak. Waktu Benihin antri, waktu dia kena serangan jantung, ya Benihin itu pemuji penyembah. Dia sendiri waktu dia antri di situ, banyak orang antri, yang lainnya ditolak. Mungkin ada 50 yang boleh antri. Mungkin yang miliaran sudah dibuat. Waktu dia antri di situ dia bilang, kalau musiknya oh diterima masuk. Tapi kalau musiknya matilah orang itu dilemparkan ke dari antri, dilempar, tapi dia ketakutan. Biarpun semuanya hormat pada ketakutan, giliran dia saudara, ya, tahu nggak waktu dia pas giliran dia ditolak. Ya, untungannya dia dikasih kesempatan hidup. Dia bertobat saudara. Dia bertobat. Dia bilang selama ini preaching teaching saya adalah preaching teaching kemakmuran. Kan bertobat juga. Selama ini preaching teaching saya kesembuhan, berkat. Tidak ada pertobatan. Tidak ada preaching pertobatan. Orang sakit mati sembuh itu belum tentu dapat iman. 10 orang kusta, hanya 1 yang kembali tahu berterima kasih kepada Tuhan karena sudah sembuh. Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. 1 orang lah yang dapat iman, maka dia harus kerjakan keselamatannya atas dasar iman, pengharapan, kasih. Mana tuh yang 9 yang sudah dulu miskin diberkati, udah mau mati kemarin sakit itu sembuh? Mana sekarang kok nggak ada di Blessing Church? Kok kira nanti kau nggak ditanya Tuhan? Hanya 1 yang tahu berterima kasih, 1 itulah dapat iman. Iya kan? Iman mati kayak kita ke surga, gitu ya, saudara yang kekasih. Sebenarnya kalau kita udah tahu firman kan kita tinggal ngompor-ngomporin aja, benar kan? Siapa tahu rohmu mati, ya kan membahas. Siapa tahu rohmu sudah kan? Hanya tinggal ngompor-ngomporin aja. Jadi aku beli kompor, aku langsung berlutut menyembah, nangis-nangis, intim lagi dengan Tuhan, menjaga kemurnian hati. Aku juga ditegur, kita nggak tahu, ya. Kita mungkin saya pikir dia udah sempurna ditolak, gimana? Aku yang masih banyak kekurangan. Ya, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Jadi semuanya tergantung. Yang punya kerajaan surga itu tidak ada jaminan kecuali raja itu berkenan. Dan akhirnya yang kedua dia katakan, saya pelayanan KKR mujizat terjadi tetap tidak pernah berubah karena semuanya itu dikerjakan Roh Kudus. Saya tetap doa, semuanya nggak ada yang berubah dari dirinya. Tapi Tuhan tahu tidak ada lagi keintiman di hatinya, tidak ada lagi cinta awal, tidak ada lagi keintiman dan cinta. Itu penilaiannya, itu yang dia saksikan. Tidak ada cinta. Kembali lagi ke Matius 25, itu mempelai. Ya, itu yang harus dijaga. Untung dia dikasih kesempatan hidup. Itu udah pelayanan 50 tahun sayang. Ya, udah ketemu Roh Kudus, udah ketemu Tuhan, dia saja ditolak. Jadi kita tidak bisa membenarkan diri dengan pelayanan dan mujizat-mujizat yang terjadi itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ternyata yang menentukan adalah hati kita, pilihan kita, cinta kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan menilai dia itu kering, tidak ada lagi keintiman dan cinta. Itulah yang membuat dia ditolak. Benar kan? Semuanya memang harus kita lakukan. Matius 7 itu 21-22 kita lakukan sesuai dengan panggilan kita. Kalau memang jemaat, kalau memang dia penginjil, kalau dia memang gembala, kalau memang dia apostolik, kalau memang dia nabi, kalau dia mungkin pengajar, tetap sama lakukan. Tapi dengan sikap hati dan persiapan seperti Matius 25. Saya gabungkan aja karena udah dibuka oleh Bapak Gembala. Ngerti ya? Itu dia saudara, entahkah kita cuma jemaat biasa, itu yang harus kita jaga. Kita nggak bisa sembunyi di balik pelayanan kita, tidak. Ternyata hubungan karib kita dengan Tuhan itulah yang menentukan. Jadi dengan kesan saya bersyukur juga ya. Saya tahu dan hari ini saudara tahu. Tinggal saudara sendiri mengambil keputusan apa yang harus saudara lakukan. Saya juga tahu apa yang harus saya lakukan. Saya menjaga keintiman saya, cinta saya kepada Tuhan. Ya, biarlah seluruh dunia membenci saya dengan preaching yang saya sampaikan. Orang nggak suka nggak masalah, asalkan jangan dia yang nggak suka. Itu aja. Jadi dalam hidup ini mari kita kejar, nggak masalah lah. Ya, bahkan mungkin diri kita juga tidak suka ya kalau kita menginjil dengan Tuhan, kan dagingnya tidak suka, benar kan? Ya, asalkan. Jadi saya punya prinsip dari dulu, nggak masalah asal jangan dia yang tidak kenal, asalkan jangan dia yang tidak suka dengan kita. Orang keluarga nggak suka, nggak masalah, itu hanya sebentar. Asalkan jangan Yesus yang tidak kenal kita, asalkan jangan Yesus yang tidak terima kita. Itu aja lah. Ya, untuk apa kita? Iya kan? Itu dari saya nggak tahu dari saudara bagaimana, gitu ya. Ini kebenarannya, kebenaran standar kerajaan surga, gitu ya. Jadi saya juga hanya bisa berdoa untuk diri saya menjadi pelaku firman Ulangan 6 itu, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya maupun saudara ya yang terkasih di dalam Tuhan. Kami ini diajarkan oleh ketum harus menangkan jiwa. Saudara harus menangkan jiwa. Kalau mereka sudah kasih air putih saja, kalau sampai mereka tidak sampai surga, ada bertanggung jawab. Ya, makanya kami mengajar betul-betul mau terima atau tidak, karena memang harus diajarkan betul-betul. Ya, supaya mereka itu betul-betul mempersiapkan diri sampai level murid Kristus, sampai bisa memuridkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kan kalau tidak, kalian punya hutang kepada mereka. Itu saya berkali-kali dibilang oleh Bapak Ketum ya, mereka itu harus jadi pelaku firman, mereka harus lahir baru, mereka harus jadi murid Kristus, mereka harus taat dan setia. Kalau tidak, mereka sudah baik kepada sebagai Bapak Gembala, Ibu Gembala, mereka sudah loyal kepada gereja, tahu tapi bahwa mereka biasa ada yang bertanggung jawab. Ya, itu berkali-kali dikasih tahu, diajarkan kepada kami ya, 2 periode Rakerda. Ya, jadi saudara ya seperti itu. Tuhan kami mulai pemuridan, tidak bersihkan dulu. Ya, Tuhan bilang sebelum kami kutebang ini semuanya, kutebang. Janganlah Tuhan, kami bersihkan maka inner healing. Ya, Tuhan bilang kutebang nanti, kutebang ini. Memang Tuhan bilang kutebang ini, tidak menghasilkan buah. Ya, janganlah Tuhan kami bersihkan, kami inner healing. Waktu kami bersihkan, kami habis kami bawa belur. Bawa belur dibenci, dilawan ya. Udah aku bilang kutebang. Ya, itu suara Tuhan. Saya tidak tahu itu yang ditebang itu untuk bumi kah, atau untuk keluarga saya kah, atau untuk gereja ini kah, saya
tidak tahu. Pokoknya ku tebang itu sebelum COVID ya. Ternyata memang Tuhan tebang waktu COVID. Ya, itu suara Tuhan ya. Jadi saudara, dengarlah apa kata Tuhan ya. Kita belajar firman Tuhan juga, kita harus dengar suara Tuhan. Jadi kalau saudara udah lahir baru, pasti Tuhan suruh saudara, Tuhan ingatkan saudara secara pribadi apa yang harus saudara lakukan. Pertama kali saya dengar suara Tuhan itu waktu keluarga kami diganggu oleh roh jahat. Salah satu keluarga kami tidak ada yang menolong. Ya, saya berdoa teriak-teriak nangis, terus saya dengar suara Tuhan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Matius 28. Ya, tidak ada jawaban doa. Makanya kalau ada apa-apa berserunya kepada Tuhan, Tuhan akan jawab, kirim hamba Tuhan sesuai dengan masalah kita. Ada 2 hamba Tuhan datang ke tempat kami. Dia katakan dia digerakkan Tuhan datang ke tempat kami. Roh Kudus menggerakkan. Ya, dia waktu dia datang saudara, dia nggak pakai doa-doa dalam nama Yesus kau sakit sembuh nggak. Dia cuma buka ayat, baca. Kami buka ayat, baca malam itu, besoknya setannya pergi, sembuh. Ini hamba Tuhan sudah penginggiran di Kalimantan, kemudian dia mau dibunuh oleh keris, disangkut sihir mantra, dia nggak mati. Berarti dia ada anointing. Udah sembuh, sehat. Ya nggak perlu nangis teriak. Jadi maksudnya ini kami katakan kalau ada apa-apa berseru kepada Tuhan. Dia bukan dari gereja GPPS. Jangan udah pendeta yang lain yang doakan, pendeta kita, gereja kita nggak doakan terus kita pindah. Untuk apa? Nggak usah. Karena urapan itu Tuhan berikan. Ya, tidak ada satupun yang nolong kami. Nggak perlu. Ya, punyalah sikap hati yang setia kepada Tuhan supaya kau diberikan kuasa itu. Ya. Terus yang kedua Tuhan berbicara waktu kami lagi rame-rame. Ini dia akan keluar dari gereja ini, dia akan pergi. Masa si Tuhan ini lagi rame-rame, lagi kami suka KKR lagi. Tuhan bilang akan keluar. Tidak ada satupun yang tahu waktu di gereja lama saya. Ya, makanya saya nggak ikut orang itu rame-rame karena Tuhan bilang dia akan keluar. Ternyata benar dia keluar. Jadi saya tahu rupanya kita bisa mendengar suara Tuhan. Dia tidak audible ya, tapi Tuhan berbicara. Saya tahu itu Tuhan berbicara. Jadi dalam kehidupan kekristenan ini kita dengar firman, kita harus lakukan. Kita baca firman, kita harus taati. Kita ikut PA, kita harus taati firman yang sudah kita pelajari. Kita ikut pemuritan, kita harus taati. Kita dengar suara Tuhan, kita harus ikut. Nanti jangan sampai Tuhan bilang, "Nyala kau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau tidak melakukan kehendak Bapa." Ternyata pengertian saya kehendak Bapa itu apa sih maunya Tuhan untuk diri kita? Apa sih maunya Tuhan untuk gereja ini? Apa sih maunya Tuhan? Apa sih yang akan terjadi? Tuhan itu kasih tahu. Yaitu namanya kita melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi saudara, bukan hanya firman yang kita dengar preaching ini kita harus lakukan, suara Tuhan juga secara pribadi itu harus kita lakukan. Ini mau pulang, ini mau mengkhianat, ini mau semua Tuhan kasih tahu. Ya, orang yang rendah hati akan diajak Tuhan. Kita baca Mazmur 24. Orang yang rendah hati ini kuncinya. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan tuntun saudara dan saya. Ya, Mazmur 25 ini bahasa Inggrisnya adalah plea and deliverance prayer. Ya, memohon doa pelepasan ini rupanya ada di Mazmur 25. Ya, doa. Karena malam ini adalah malam doa. Kita sudah belajar pemuritan, kita sudah belajar firman Tuhan, ya. Tetapi respon kita kepada Tuhan, ya. Di sini Mazmur 25, kalau bahasa Inggrisnya artinya plea and ask God to forgive, dan deliverance prayer. Judulnya itu deliverance prayer, doa pelepasan, doa mohon pengampunan. Oke, kita baca Mazmur 25 ini harus kita pakai dalam hidup kita setiap hari, saudara. Sikap hidup kita dan doa kita setiap hari, pakailah Mazmur 25. Maka Tuhan akan menuntun saudara dan saya ke jalan yang benar. Ya. Ayat 1, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ayat 2, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada
alasannya? Saya tidak akan pernah malu dengan saudara, karena kapanpun kami tidak akan pernah mengkhianati saudara. Saya tidak akan pernah malu kepada saudara, ya, saudara ya. Terus di sini dikatakan ayat yang ke-8, ya. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ayat 9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya, ya. Jadi ini satu pasal ini saudara baca semuanya, ya. Di situ dikatakan Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati untuk menurut hukum. Jadi kenapa hanya orang yang rendah hati? Om Syed ini orangnya rendah hati, saudara. Saudara harus rendah hati loh. Ditegur harus mau, ya. Mungkin kita pikir kok kayaknya saya ditegur dipermalukan di depan-depan pendeta, ya. Itu nggak masalah, ya. Orang yang rendah hati itulah yang bisa dituntun Tuhan ke jalan yang benar, ya. Kepada orang yang sesat, seringkali kita sesat. Selama ini kami mengiring Tuhan, ada banyak kegiatan-kegiatan yang kami tinggalkan karena kami tahu itu tidak ada orang tua kami yang ngajar, tidak ada mentor kami yang ngajar, tidak ada bapak gembala, ibu kami mengajar kami. Oh, bapak siap yang ini seperti kami ajar saudara itu nggak ada, nol. Kami tidak diajar sedetil itu. Roh Kudus sendiri yang mengajarkan kami. Oh, ini nggak benar, ini penyembah berhala, ini nggak benar, ini memuliakan ini. Itu Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang ada di dalam kami, ya. Dari mana kita dapat? Ya, melalui keintiman kita terus menerus, kesetiaan kita, keloyalitasan kita, keaktifan kita dalam pujian, penyembahan, doa, baca Alkitab, dan semua kegiatan gereja kami ikuti. Itu namanya masuk dalam keintiman. Namanya kita mau taat. Terus kita ini sering seperti Mazmur 25 ini sering minta ampun kepada Tuhan. Kita sering insaf, kita tahu ini kita banyak salah. Justru Roh Kudus itu kasih tahu, itu sesat ini. Roh Kudus kasih tahu. Makanya kami lama-lama makanya kami mengerti, ya, kenapa orang dia Kristen itu dia akhirnya duniawi, bahkan sudah dibuka pun Galatia 5 itu dosa-dosa. Satu aja kok punya kok kenalan nggak nyambung, nggak bisa. Tuhan nggak buka pengertian itu, saudara, ya. Karena untuk mengerti firman Tuhan itu memang harus rendah hati dan punya hati yang baik. Murid Yesus saja yang ke Emmaus itu dia tidak ngerti. Kalau bukan Tuhan Yesus yang buka, Tuhan bilang hatimu degil, hatimu jugul, degil, tidak percaya itu. Satu, tidak percaya. Dua, degil, berarti ada bandelnya. Jadi dia nggak ngerti. Padahal Yesus depan mata, Yesus yang khotbah pun, ini udah kelas murid pun dia kagak ngerti. Kan hatimu degil dan hatimu tidak. Jadi tergantung hati kita, saudara. Kalau ini dia rendah hati yang dituntun, ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan banyak hal, ya. Makanya kami tidak bisa memaksa setiap orang. Kalau dia nggak dapat pewahyuan, jadi pekalah kepada Roh Kudus. Pekalah kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu mengajar sejelas-jelasnya, ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Di sini lagi juga, ayat yang ke 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Ini dia, ya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi, siapakah kalau saudara ada takut Tuhan? Ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kalau saudara ada roh takut akan Tuhan, apa artinya takut akan Tuhan? Yang mengasihi, taat, tidak mau berbuat dosa di luar maupun di dalam. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan sendiri akan ngomong kepada kita melalui rohnya dan firmannya, baik di pikiran kita, baik waktu tidur, baik di hati kita. Ini sesat, ini ke neraka. Kalau kau ikut terus ini, dia pasti akan ajar saudara dan saya, ya. Asalkan apa? Ada kerendahan hati, ada takut akan Tuhan. Orang yang ada kerendahan hati, orang yang ada takut akan Tuhan, orang tersebut akan Tuhan tunjukkan jalan yang harus dipilih. Ini loh, kau pilih yang ini. Mana ada?
sedangkan ada penatapan tidak dikasih. Ya, ini loh nakku, kau pilih yang ini ke neraka, ini ke neraka, ini sudah ke neraka, yang ke surga atau ini. Nah, justru dia ngajarnya kayak gitu. Kalau saudara dan saya ada roh takut akan Tuhan dan ada kerendahan hati. Jadi ternyata yang selama ini kami lakukan, kami sudah bertobat, minta ampun ya. Waktu om saya sakit berapa kali saya suruh, papi bertobat, minta ampun, saya suruh. Ya, antara mati dan hidup. Mau kurang apa lagi? Sudah tahu juga papi. Namanya kita kan sama Tuhan kan, namanya manusia kan. Ayo papi bertobat, minta ampun. Aku nggak tahu apa dosanya, aku nggak salah. Aku kayak gitu sudah. Papi bertobatlah gitu ya. Jangan saudara sakit hati kalau disuruh bertobat sama pendeta itu. Enggak. Nanti tidak akan bodoh itu. Iya kan? Om saya ini nangis loh, dia bertobat minta ampun. Aku nangis minta ampun. Mungkin ini nggak benar Tuhan, mungkin itu nggak benar. Minimal waktu rib. Minimal kan waktu rib. Kita ini sudah pemberesan minta ampun. Dosa yang mana bukan yang kalau yang semua kita sudah lakukan masih ada di dalam hati. Dosa yang ada di dalam hati itu yang nanti akan menjadi blok untuk kita. Contohnya mungkin ada sakit hati, ada kecewa, ada marah, ada dendam, ada luka. Itulah yang Yakobus 4, Galatia 5, Roma, sombong, aku itu yang tidak kelihatan. Itu yang harus kita bereskan. Bertobat, saya bilang gitu kan. Bertobat. Karena kan dia sudah antara hidup dan ya bagaimana sudah ya. Itu maksud saya. Kan itu kita bertobat itu setiap hari saudara ya. Jadi ternyata apa yang kami lakukan selama itu Mazmur 25 ini. Roh Kudus ajar apa yang kami lakukan selama ini adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 25. Oh gitu ya Roh Kudus ya. Jadi benar-benar ya kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan, kepada melalui firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Jadi di sini dikatakan Tuhan yang akan menunjukkan jalan yang harus dipilih sesuai firman Tuhan, ya. Ayat 13, hasilnya bahagia. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka ini. Jadi Tuhan sendiri yang menunjuk dan malaikat Tuhan, ya, malaikat Tuhan berkeliling di rumah siapa? Di rumah pencemooh, enggak saudara? Malaikat Tuhan itu menjaga mengelilingi di rumah orang-orang yang takut akan Tuhan. Malapetaka kah, santet, sihir, mantra kah, niat jahat orang kah, asalkan kita punya kerendahan hati dan takut Tuhan, malaikat Tuhan menjaga mengelilingi kita dan rumah kita, ya saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka akan berbahagia, ya. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, itu ada kebahagiaan. Banyak sekarang rumah tangga tidak bahagia, ya. Jadi memang harus minta ampun kepada Tuhan. Saya dapatkan sesuatu tentang inner healing begini saudara, ya. Ada pasangan suami istri pendeta yang di tengah perjalanan mereka bercerai dan dua-duanya keras gitu ya. Jadi tipuan iblis kepada kami adalah, oh ini orangnya keras, oh ini orangnya sombong, tidak mau berdamai, tidak mau apa, sehingga mereka bercerai. Sampai hari ini bercerai. Ini udah kelas pendeta gitu ya. Tetapi setelah kami mengikuti pelajaran inner healing dan opsian itu di inner healing, dan saya tahu ini salah satu contoh kasus yang supaya nanti saudara bisa melayani orang, ya. Ternyata saya tahu pastor ini ceritanya waktu kecil, dia itu papanya istrinya ada beberapa, kemudian besar dengan begitu banyak ramai keluarga. Jadi di rumahnya itu selalu terjadi pertengkaran. Jadi gaya hidupnya adalah bertengkar. Tapi kalau tamu datang mereka semuanya akur, ya. Mereka tunjukkan mereka ramah tamah, mereka sopan, mereka tunjukkan kepada dunia, pemerintah atau keluarga bahwa mereka begitu bahagia. Mereka bisa tunjukkan, ya. Tetapi aslinya rumah kami sering bertengkar, kurang makan, kurang ini. Jadi gaya hidup mereka dari kecil itu adalah roh pertengkaran, roh ketidakkasih sayang dari ayah, ya. Kemudian belum lagi kepercayaan yang lama. Bayangkan aja, yang di situ ada roh perzinahan, ada roh percabulan, ada
cerai di situ ada. Waktu saya dengar ini, oh berarti inilah masalahnya, ya bukan salahnya dia. Bagaimana caranya saudara mau melayani orang itu? Kalau orang itu gak punya Mazmur 25, dia gak bisa dilayani. Dia harus punya Mazmur 25 dan mau berdamai kepada Tuhan. Yang pertama, dosa penyembah berhala. Tuhan, Om Sian bilang seperti itu ya. Saya mengakui opung saya dulu kerjanya ini, menyembah pohon, mempersembahkan binatang, terus kasih kami apa itu siri untuk supaya nanti bapak kami kuat atau apa biasa ya orang-orang kita di belakang. Ya, di jalan tidak diterkam hari ini. Iya. Saudara tahu itulah yang menyebabkan tubuh Om Sian itu lemah karena musuh punya hak untuk menggerogoti kesehatan tubuh kita karena ada hutang dosa di situ. Jadi caranya mengakui. Apa yang dilakukan? Makanya kita setiap hari gaya hidup kita harus masuk 25 supaya gampang kita di-inner healing dan dipulihkan oleh Roh Kudus. Jadi akui satu-satu. Apa saja dosa-dosanya akui. Kami mengakui opungnya begini. Satu, confess, mengaku. Yang kedua, mengampuni ya. Yang kedua adalah mengampuni. Saya mengampuni opung saya sebutkan tadi ya, telah melakukan itu. Saya mengampuni karena perbuatan dia menyebabkan kutuk itu turun ke atas saya. Konsekuensinya turun kepada saya, anak, cucu, cicit saya. Kalau kita tidak putuskan ya, itu kutuk itu ya. Kemudian setelah itu yang pertama mengakui, yang kedua apa tuh saya bilang? Mengampuni, benar-benar mengampuni. Yang ketiga kita minta ampun. Yang ketiga kita minta ampun dulu karena kita ahli warisnya. Tuhan ampuni saya juga karena saya ahli waris, bla ampuni. Setelah kita minta pengampunan daripada Tuhan untuk kita juga, baru kita putuskan karena semua dosa kita, kutuk kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di Galatia, udah dibayar lunas. Oleh itu dasarnya powerfulnya darah Tuhan Yesus menyucikan kita ke belakang dan juga menyucikan, menguruskan generasi di bawah kita sampai keturunan keempat. Jadi darah Tuhan Yesus itu so powerful ya. Itu satu, baik dia penyembahannya, baik mungkin ada luka, ada pertengkaran, ada luka batin, ada semuanya disebutkan satu persatu kasusnya seperti itu. Baru didoakan ya. Jadi bayangkan aja sebelum didoakan itu Om Sian itu harus doa terima Yesus lagi, terus menjadi pendeta. Kita harus nurut. Tuhan Yesus, saya mengaku Engkau Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Engkau pada saat ini. Ampuni segala dosa kesalahan, minta tutup buku semua dengan kuasa darah Yesus seluruh areal ini. Ini Mas Pendeta saudara, ya kan saya penerjemahnya. Baru setelah itu hamba Tuhan itu baru sudah banyak yang semua diakui. Baru saya ingat jadi waktu kita mengakui Roh Kudus, ingat dulu kecil pernah ini, dulu kecil pernah kejadian ini, pernah ini. Itu Roh Kudus langsung buka ya, langsung diakui. Kemudian baru hamba Tuhan itu doa. Baru hamba Tuhan yang mau pelepasan doa. Saya sudah doa pemutusan kutuk, hamba Tuhan itu doa plak diakui. Pintu masih terbuka. Iya. Terus ditanya lagi, pintu masih terbuka atau tidak, satu-satu ya. Pintu marah, pintu ini. Jadi waktu dibuka, waktu hamba Tuhan tanya, coba kamu tanya Roh Kudus, Tuhan pintu marah masih terbuka atau tidak? Kemudian berdoa. Terus Roh Kudus gambar, iya pintu marah masih terbuka. Itu marahnya apa itu kami? Sudah dilayani kok nggak bertobat. Oh iya, marahnya begini. Ini udah dilayani kok nggak bertobat, terus lagi jubul kali gitu ya. Mungkin tidak diucapkan, dalam hati itu marah. Terus ini anak-anak udah dikasih tahu kok nggak dengar ya, itu marah. Itu pintu marah terbuka saudara. Mungkin saudara pikir saudara nggak marah gitu ya. Mungkin dengan situasi dengan itu pintu marah masih terbuka. Ayo. Ada celah. Ada celah. Bertobat lagi. Ayo minta ampun Tuhan Yesus, ampuni karena ada marah begini. Ya saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan orang roh pertobatan, roh takut Tuhan, roh ketaatan, semuanya itu dari Tuhan.
bukan bagian kita, bukan bagian kita marah atau mempunyai perasaan-perasaan yang negatif, minta ampun lagi sama Tuhan, baru coba berdoa lagi, masih terbuka nggak? Oh udah tertutup, nah gitu ya. Jadi setiap detik itu kapan saja itu pintu bisa terbuka kalau kita lalai ya. Jadi kemudian endingnya adalah baru doa pengusiran setan-setan roh jahat, ya pengusiran dan pemutusan. Karena kalau saudara tahu Amsian melihat naga atau perempuan ya papi, perempuan berwajahkan ular dari kerajaan, itulah yang disembah-sembah di belakang kita karena mereka menyembah raja-raja, menyembah apa semua, dan roh itu mau mengganggu tapi tidak bisa mendekat karena sudah diputuskan diperdamaikan oleh darah Tuhan Yesus. Dan malam itu juga Amsian rasa fresh tubuhnya, langsung lepas semuanya. Bayangkan dari yang kemarin hampir mati itu Miss, yang sampai hari ini dia rasa lepas semuanya. Kami ini udah berapa kali healing, udah berapa kali pelepasan, ternyata masih banyak yang belum dibereskan. Kami kira semua sudah oke, ya. Jadi itulah kemurahan Tuhan. Jadi ya, bagaimana papi rasanya udah rasa fresh, sehat. Jadi rupanya ada satu yang belum pernah diakui. Waktu pernah dikasih sesuatu itu, saya tidak akui itu. Kalau yang penyembahan berhala sudah akuin. Gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan utang kesehatan kita diganggu ya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita ya, supaya nanti ada orang-orang yang bisa saudara layani ya. Ada pintu terbuka supaya nanti saudara bisa melayani setiap jiwa, keluarga, supaya nanti mereka bisa berdamai ya. Mereka terima Yesus, saudara injili, saudara layani. Kalau cuma injili sama kita muridkan, sedangkan dia masalahnya yang kayak tadi, bagaimana dia? Banyak kan sekarang rumah tangganya rusak, mereka stres. Ya ini kenapa? Ini kawin cerai kenapa? Ini juga kenapa? Mereka putus asa. Padahal kalau kita tahu rahasianya, simpel saja ya. Kita berdamai dengan Tuhan. Caranya berdamai dengan Tuhan itu yang tadi saya ceritakan, ya, supaya Tuhan memulihkan setiap keluarga kita, supaya pemberitaan Injil itu boleh disampaikan dan boleh jatuh ke tanah yang baik. Mungkin banyak orang punya hati-hati yang baik. Waktu mereka menerima Injil, mereka mau bertobat, mereka mau sungguh-sungguh, tetapi nanti mereka kembali lagi jatuh di dalam dosa, kembali lagi enggak mood, kembali karena masih banyak yang belum dibereskan, yang belum diperdamaikan kepada Tuhan. Ya, jadi makanya Mazmur 25 ini menuntun kita kepada jalan yang harus kita pilih ya untuk kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena kan kalau kita sudah lepas, maka kan akan menjadi kebahagiaan bagi kita sekeluarga ya. Kalau saudara juga mau dilayani seperti itu mungkin juga bisa ya. Kalau memang nanti dia datang lagi, saya kasih tahu ya, bisa ya. Pengalaman yang kemarin-kemarin yang kami sudah ajak pelepasan ini kan saudara lihat sendiri apa yang mereka lakukan sampai hari ini ya. Jadi saya tidak tahu ya. Kita baca lagi ya untuk modul pemuridan ya. Oke. Kita buka Roma 3 ya. Roma 3. Haleluya. Kenapa kita harus terus beritakan Injil? Ya, karena sebelum orang itu lahir baru, sebelum mereka menerima Yesus, sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, mereka masih manusia debu tanah. Itu sebabnya kita harus memberitakan kebenaran kepada mereka. Roma 3 ayat 10. Semua manusia adalah orang berdosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung pisang, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai mereka tidak kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi modul GPPSG ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Siapapun manusia itu, sekalipun sudah rajin ke gereja, kalau dia belum mengalami Tuhan, kalau dia belum mengalami kelahiran baru, dia tidak ada roh takut
Tuhan, dia masih kategori ini. Tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Karena sejak dalam kandungan manusia itu sudah berdosa. Itu sebabnya yang bisa menyelamatkan kita adalah Injil. Injil kabar baik. Kita yang sudah menerima Injil, kita yang sudah percaya terima Yesus lahir baru, kita sudah menerima Injil. Yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tidak menghidupi itu, Injil itu tidak ada power untuk menyelamatkan kita. Kalau kita tidak berpegang teguh kepada Injil, ya. Demikian juga kita yang sudah tahu firman. Oke, ayat terakhir. Matius 3. Yohanes 3. Ya, Yohanes 3. Untuk kita yang sudah tahu firman, ya. Yohanes 3 ayatnya yang ke-34 sampai ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah menyatakan rohnya dengan tidak terbatas. ya, ini untuk saudara dan saya. Kita semuanya harus menyampaikan firman Allah. Tugas saudara dan saya harus menyampaikan firman Allah. Goalnya adalah orang yang saudara sampaikan, dia menjadi pelaku firman. Waktu saudara nanti suruh dia jadi murid Yesus, kan saudara juga dulu harus jadi murid Yesus. Waktu saudara suruh dia terima Yesus, kan saudara juga harus sudah terima Yesus. Waktu saudara suruh dia bertobat, meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, 2 Tawar itu 2 ayat 14, supaya Tuhan memulihkan keluarganya, dirinya. Kan dia harus merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, mencari wajah Tuhan dan berdoa. Itulah dia harus berdoa seperti itu supaya doanya didengar. Waktu saudara ajar dia preaching yang saudara dapatkan di sini, kan kalau saudara nggak lakukan, firman itu akan gibah saudara. Jadi mau nggak mau kan saudara lakukan. Saudara ajarkan kepada orang lain, orang itu lakukan. Jadi sama-sama melakukan. Amin. Kan begitu. Kan kita tidak bisa mendustai Roh Kudus, tidak bisa mendustai firman. Tugas saudara kan memuridkan orang lain, mengajar orang lain, suruh dia setia. Kalau setia yang makmur, setia berdoa seperti ini. Nah kalau kita enggak, habislah. Kan pedang itu akan nikam kita dulu, ya. Tapi kalau kita lakukan, dia nggak lakukan, nggak apa-apa, kita tetap peace, ya. Jadi seperti saudara di sini kan, ayat yang ke-36, 23. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Barang siapa tidak taat kepada firman Tuhan, barang siapapun yang tidak taat kepada firman Tuhan, dia tidak akan melihat hidup, dia tidak akan melihat kerajaan surga, dia tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, dia tidak di bawah kasih Allah, dia tidak di bawah kebenaran Allah, dia tidak di bawah kerajaan Allah itu yang selalu melingkupi kita. Dia ada di bawah murka Allah. Bagaimana saudara bisa melihat seseorang ada di bawah murka Allah? Saudara nggak suruh dia taat kepada firman. Bagaimana bisa saudara punya hati? Saudara biarkan orang itu kalau dia tidak mau taat firman, tidak mau bertobat, tidak menjadi pelaku firman, dia ada di bawah murka Allah. Bagaimana saudara akan biarkan dia? Dia ada di bawah murka Allah. Itu tugas kita dari ayatnya yang ke-34. Jadi seperti ini dia masuk di gereja nih, masuk di gereja. Ya, itu ada gambarnya. Ini orang masuk ke gereja. Tank gereja GPPS Blessing lah, tank. Ah, ini dia ada di gereja. Oke. Seharusnya dia itu kan nanti terbang ke surga. Tapi dia malah ke sini. Jatuh ke neraka karena dia tidak taat kepada firman. Ya. Jadi Yohanes 3 ini ayat 36. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak taat kepada firman, tidak taat kepada Anak, murka Allah tetap ada di
di atasnya. Bagaimana bisa seorang hamba Tuhan akan membiarkan jemaatnya yang tidak taat kepada firman? Dia pasti akan terus memberitakan. Yehezkiel, ya, darahnya akan menjadi tanggung jawabmu, kau akan menanggung darahnya jika engkau tidak memperingati orang yang berdosa itu. Kalau aku datang kepada orang berdosa itu, dia akan langsung mati. Makanya Tuhan pakai faisal-faisalnya, pemberita firman. Yohanes 3 ayat yang ke-34, ya, dan ayat yang ke-36 itu memang pilihan bebas, ya, saudara. Makanya kenapa kita harus terus menerus suruh dia bertobat, saudara taat, karena dia ada di bawah murka Allah. Dia ketawa sama kita, makan sama-sama kita, waktu mati dia di neraka. Padahal dia saudara kita, saudara kandung kita mungkin, atau keluarga besar kita. Makanya saya terus beritakan, dia mau terima atau tidak, ya. Karena waktu orang kan nggak sama. Ya katakanlah saudara ini dikasih umur panjang, belum tentu mereka sudah lihat semuanya yang ada. Waktu mereka tidak lama, saudara, ya, ternyata mereka 2 tahun kemudian mereka innalillahi. Kenapa mereka tidak tahu? Bukankah minimal 4-5 tahun kita harus mempersiapkan diri, tapi tidak ada yang tahu, ya. Jadi di sini benar-benar, ya, firman Tuhan itu sangat mengasihi kita. Roh Kudus mengajar kalau setiap orang tidak taat kepada firman, dia ada di bawah murka Allah. Mungkin dia bisa jadi tetap pendeta, mungkin dia tetap bisa menjadi orang kaya, mungkin dia tetap menjadi orang yang terpandang, Lukas 16, orang yang diberkati. Tapi waktu mati dia pasti akan dilemparkan ke lautan api, seperti Lukas 16 itu, ya. Jadi ayat ini menyentuh hati saya, ya, untuk diri saya maupun keluarga saya. Kita ini, kalaupun kita mentaati seluruh perintah Tuhan seperti yang saudara, seperti mungkin Elizabeth dan Zakaria, atau mungkin sudah sepertinya jadi tolak kok, ya. Itu kan secara kasat mata dia sudah melakukan. Bagaimana yang tidak taat? Orang yang tidak taat kepada firman, dia ada di bawah murka Allah, ya. Apakah saudara akan membiarkan? Roh Kudus itu tidak pernah berputus asa untuk terus menerus. Tuhan Yesus itu terus menerus untuk mengingatkan. Itu sebabnya dia terus menerus menyuruh kita bertobat, taatlah kepada firman, ya. Kata Pastor Billy, banyak orang setelah dia mau mati baru dia menyesal. Yang bule dia dilemparkan, yang dia dimuntahkan ke Tuhan Yesus, aku lupa bilang, ya. Dia katakan waktu dia dilemparkan ke alam maut, ya anakku, dia bilang, aduh, aku menyesal, ya. Disuruh disiplin doa, aku tidak mau doa. Disuruh disiplin ibadah, aku tidak mau. Disuruh disiplin lainnya, aku tidak mau. Ternyata kan daging ini benci hal-hal rohani. Dia menyesal dan marah dengan dirinya sendiri. Daging ini kan gak mau disiplin doa, gak mau disiplin ke gereja, gak mau disiplin dimuridkan, gak mau disiplin jadi jemaat Kisah Rasul 2, gak mau disiplin melayani, gak mau disiplin memberitakan Injil. Kan semua itu suatu keharusan. Yang sangat dia sesali dirinya adalah dagingnya itu, tidak mau disiplin, komitmen total. Dia sangat menyesalkan Tuhan buang dia ke alam maut. Itu yang dia sangat sesali dirinya sendiri, yang tidak mau disiplin. Kami kalau nggak lewat sekolah kita, mungkin kami tidak disiplin, ya kan Bapak Has? Iya. Makanya kami ajar jemaat itu supaya disiplin. Ternyata yang dia sesali bukan salah orang, nggak ada, saudara. Tidak ada hubungannya. Dia mau pengkhianat, dia mau jadi Yudas, dia mau jadi apa? Nggak ada hubungannya. Ya. Jadi karena dia bahasa Inggris, ya, aku pun jadi tertegur, aku pun jadi tertegur, ya, saudara. Maksudnya kalau aku sih oke, bagaimana dengan anak-anakku? Makanya aku suka marah, ya. Aku disiplin apa? Disiplin hubungan pribadi. Ternyata yang sangat dia sesali adalah dia ini tidak sangat marah kalau disuruh disiplin doa. Mungkin pendetanya atau orang tuanya atau firman atau Roh Kudus sendiri sudah suruh dia disiplin, dia nggak mau. Dia sangat menyesal. Dia dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Wah, ya, saya juga tertegur, ya, harus disiplin, ya. Gimana kita menolong orang lain, ya? Kalau nggak, jadi itu, ya. Kita sudah dengar, ya, saudara benar-benar harus mengikuti Roh. Kita sendiri yang harus mendisiplinkan diri kita untuk taat
untuk matikan daging itu, untuk salibkan daging itu, untuk mengikuti keinginan roh. Tidak ada hubungannya dengan pendeta saya, orang tua, istri, suami, gereja, jabatan. Tidak ada, saudara. Dia sendiri dilemparkan ke alam maut, dimuntahkan oleh tulis keluar dari tubuhnya. Tapi dia dikasih kesempatan hidup, dia yang bersaksi di YouTube. Aku nonton YouTube-nya ya. Jadi kalau kita dengan khotbah kayak gitu, itu baru roh ini gitu ya. Kalau khotbah yang aja mungkin daging ini nggak mau bertobat, saudara. Ya kita jujur aja ya, nggak ada takutnya, dia. Nggak ada takutnya sama Tuhan, nggak ada takutnya sama surga dan neraka, nggak ada takut mati baru, nggak ada. Kalau bukan dari Roh Kudus, nggak ada manusia ini, karena ini daging. Ya, jadi memang harus dari roh ke roh. Kalau tidak taat kepada firman, tetap ada di bawah murka Allah. Ya saudara, bagaimana kita mau biarkan semua orang jemaat yang tidak taat kepada firman? Kalau memang cuma ini yang taat, ya inilah. Saudara harus taat benar-benar lah. Kalau baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, saudara yang dapatkan. Ya, saudara jagalah diri saudara sendiri. Saudara doakan saya supaya jangan dibawa saya taat total. Saya juga doakan saudara supaya saudara jadi mempelai yang intim, yang taat total, jangan seperti yang kayak bayi ini ditolak, yang seperti yang tadi dibuang, dimuntahkan Tuhan Yesus. Itu aja kita yang saling mendoakan. Mungkin begitu ya. Itu saja yang saya sampaikan malam hari ini. Karena biarpun kita sudah terima, belum tentu kita bisa melakukannya ya. Kita harus minta kasih karunia Tuhan supaya kita bisa taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan semua yang saya sampaikan, saya tahu diri saya masih banyak yang harus dikoreksi. Untuk diri saya sendiri masih banyak harus diri saya untuk tetap setiap hari Mazmur 25, untuk terus mau dibimbing, untuk terus mau dikoreksi, untuk terus mau diperbaiki, untuk mau terus dihentakkan rohnya, atau seperti dihentakkan ya, kayak di hati, kayak dibentak, kayak dipukul gitu ya, supaya roh ini, jiwa ini, hati ini sadar gitu ya. Inilah waktu kita tidak bisa memaksa orang lain, karena kita yang dengar, kita lah yang melakukannya. Ini untuk diri saya sendiri. Setiap saudara juga, saudara sendiri yang berperkara dengan Tuhan, untuk diri saudara sendiri. Tetapi selain saya mendoakan diri saya juga mendoakan keluarga saya juga mendoakan semua jemaat untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, untuk sungguh-sungguh supaya tidak menjadi orang-orang yang ditolak seperti yang sudah saya dengar tadi. Ya, inilah kasih Tuhan. Kita akan pujian, ku tak membawa. Saku
Mari kita berdoa pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan Yesus tentang firman yang kita dengar hari ini. Haleluya. Terus minta kekuatan yang daripada Tuhan di dalam kita mengiring akan Tuhan. Kita hari ini diingatkan lagi tentang hal kerajaan sorga. Seumpama seperti seorang anak kecil. Kita tahu anak kecil hatinya baik. Dia mempunyai hati yang sangat-sangat baik. Saat kita mengenal Tuhan dan menerima Yesus, hati kita jadi baik seperti anak kecil. Kita hari ini sudah diingatkan tentang hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga itu punya level-level. Yang terendah adalah di taman, di barak-barak. Baru adalah level jenjang-jenjang berikutnya. Itu tinggal kadar iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada firman, kepada Tuhan Yesus yang akan menentukannya. Karena itu kita bersyukur kalau sampai hari ini kita diingatkan, ditegur tentang hal-hal kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa bersyukur kalau sampai hari ini kita bisa bertahan melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita, sekalipun banyak ujian, sekalipun banyak persoalan, tetapi kita tetap kuat dan semangat. Itu luar biasa iman kita ditengok oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari setiap kita, mungkin nenek moyang kita, orang tua kita pernah melakukan kejahatan kepada Tuhan. Saudara minta ampun, berdamai, ya, dan akui semuanya itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkannya. Dan setelah itu kita putuskan, karena itu nanti akan mencuri berkat-berkat kita, baik berkat kesehatan, berkat umur panjang, bahkan juga berkat-berkat jasmani yang akan merintangi di dalam hidup kita kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan. Bahkan juga kalau sudah kita berdamai, ya sudah minta ampun dan sudah diputuskan, nanti Roh Kudus juga nanti akan sikapkan dari kita kecil sampai besar apa yang pernah dilakukan orang tua kita. Mungkin kita pernah dibawa ke dukun waktu kita sakit. Mungkin orang tua kita juga dulu pernah ke dukun, ada masalah apa-apa. Itu juga nanti mencuri berkat kesehatan kita, umur panjang, terlebih juga berkat-berkat jasmani, dan menghambat doa-doa kita dan sampai nanti di surga. Karena ada celah untuk iblis menahannya dan mengambil di dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan adalah kita semuanya bahagia, diberkati Tuhan, kita disertai, dibela. Tapi ada masa-masa lalu juga itu ada hak daripada Lucifer untuk mencurinya, bahkan juga untuk menghalanginya. Saudara harus berdamai, minta sama Tuhan, biar saudara nanti berbahagia mengikut Tuhan, biar saudara bersuka cita nanti ikut Tuhan, melayani Tuhan. Haleluya. 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 Yesus terus mencari setiap pohon
bisa dinikmati oleh Tuhan Yesus. Buah pertobatan, kasih sukacita, penginjilan, memberitakan kabar baik kepada siapa saja. Itulah Yesus katakan kita harus berbuah, supaya lebih banyak buahnya harus dibersihkan. Haleluya. Hari ini kita juga kalau mau dipakai Tuhan luar biasa, kita harus mau dibersihkan, kita mau dipangkas, kita mau dibuang setiap ranting-ranting yang tidak penting di dalam setiap hidup kita, supaya ada buah yang Tuhan lihat dan Tuhan mau untuk dinikmati dan dipakai. Setiap yang tidak berbuah tidak akan dipakai oleh Tuhan, yang akan dibuang. Seperti pohon ara, saat Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya, pohon itu hanya menghasilkan daun dan bunga, tetapi dia tidak berbuah. Dan mulai hari ini pohon ini tidak akan tumbuh lagi. Saat Yesus pulang pelayanan, pohon itu sudah kering dan mati. Begitu juga di dalam hidup kita mengiring akan Tuhan ini. Tuhan terus tuntut buah di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Baik kita sebagai jemaat, baik kita sebagai pelayan Tuhan, baik kita hamba Tuhan siapa saja, Tuhan tetap tuntut buah itu. Tuhan tetap cari pohon-pohon itu. Haleluya. Saudara dan saya lah yang hadir malam hari ini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Saudara harus putuskan semuanya. Apapun yang mengikat saudara, biar saudara kita pulang dari tempat ini membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan Yesus. Kita membawa sukacita, kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Itulah janji ibadah itu. Itulah janji kita bersekutu dengan Tuhan itu. Itulah manfaat dan faedah kita beribadah itu. Ada janji-janji Tuhan kepada kita yang terjadi hari ini, esok sampai Maranatha. Haleluya. Yes. Terus kita mengasihi Tuhan, terus kita connect dengan Tuhan. Jangan takut dengan manusia. Manusia hanya membunuh, tetapi tidak bisa menyelamatkan. Yesus, ya, Dia memberikan keselamatan hidup kekal untuk saudara dan saya. Kita bersyukur malam hari ini. Haleluya. Mari membahas berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar malam hari ini. Haleluya. Kami mohon bimbingan daripada Tuhan Agung kami, dari Tuhan Yesus berpetunjuk kehidupan kami. Biar kami selama kami hidup tetap berjalan jalan yang tidak terputuskan Tuhan, agar hidup kami tujuannya finalnya adalah kemenangan. Terima kasih Tuhan berkati yang kami sangat mencintai. Buat Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kau berkati keluarga beliau bersama masa depan dan kesehatan panjang umur kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kau sudah berdoa sekarang kepada kami juga. Haleluya, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari Bisna tali berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Kita bisa bilang sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan
Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ya, untuk hari Sabtu ada Komibu jam 5.30 sampai dengan selesai, malamnya jam 7 Komuda. Terima kasih buat jemaat yang sudah mensponsori acara PHT GBPS Batam Senin kemarin, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Bahkan juga doakan buat perjalanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala nanti hari Selasa ke Balai, semuanya acara berjalan dengan baik, bahkan juga tiba dan pulang dengan selamat. Bahkan juga hari ini kita sudah diberkati lewat ibadah kita, tetap jaga kekudusan, ya tetap minta kekuatan Tuhan, ya karena upah dosa adalah maut. Ya kalau kita ada dosa, kita terpisah dengan Allah. Ya jadi kita teruslah minta ampun sama Tuhan. Ya dengan cara mungkin banyak kita dengar khotbah, banyak dengar pujian, mungkin banyak kita baca firman. Ya di situ mungkin nanti banyak Tuhan lakukan sesuatu di dalam diri kita. Yaitu pesan dari pada Bapak Gembala, supaya kita semuanya dikenal oleh Tuhan. Mungkin dikenal oleh Tuhan itu, ya kita harus bayar harga, saudaraku. Ya itu saja. Dengan pujian kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.